Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi dalam diskusi mengenai hukum bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal secara umum apa itu sewa guna usaha. Nah, di Indonesia masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah leasing. Saya yakin kalian pun pasti pernah mendengar istilah ini. Nah, leasing sendiri pada dasarnya digunakan suatu perusahaan untuk membiayai perolehan barang modal ya yang telah dimiliki atau yang akan dimilikinya melalui sebuah proses sewa guna usaha, di mana perusahaan tersebut memperoleh sumber pembiayaan dari pihak lain melalui suatu kontrak yang kita kenal dengan istilah perjanjian sewa guna usaha. Nah, lebih lanjut, sewa guna usaha sendiri di Indonesia itu bisa ditemukan ya dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Nah, di mana sewa guna usaha atau leasing ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi atau yang nantinya dikenal dengan istilah operating lease, maupun dengan hak opsi atau yang nantinya lebih dikenal dengan istilah finance lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Nah, secara sederhana kita bisa pahami bahwa sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang modal yang digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu. Nah, di dalam terminologi bahasa Inggris ya, istilah sewa sendiri itu kan lebih dikenal dengan istilah bisa rent, bisa lease. Nah, di antara keduanya ini ada perbedaan. Ketika kita berbicara tentang leasing, sudah pasti sewa itu tujuannya adalah untuk usaha. Yang disewa berarti adalah barang-barang modal atau barang-barang yang sudah dimiliki atau yang akan dimiliki untuk dipakai sebagai alat penunjang usaha. Nah, cirinya di dalam sewa guna usaha sendiri atau leasing ini adalah satu, selalu ada perjanjian antara lessor dan lessee. Siapakah lessor itu? Lessor itu adalah pihak yang membiayai pengadaan barang modal ini. Pada umumnya adalah lembaga keuangan, bukan bank. Ya, walaupun bank juga bisa membiayai sewa guna usaha. Nah, kemudian yang menjadi lessee adalah pihak yang membutuhkan pembiayaan untuk memperoleh barang modal tadi. Atau sederhananya kalau di dalam perbankan itu semacam antara debitur dan kreditur. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada lessee. Artinya apa? Artinya kepemilikan barang ini pada dasarnya adalah masih menjadi miliknya lessor, bukan lessee, kecuali di akhir perjanjian nanti si lessee menggunakan opsinya untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha sebelumnya. Nah, ciri yang ketiga adalah lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang. Artinya si lessee ini membayar semacam rental payment atau uang sewa atas aset yang diperolehnya dari lessor. Kemudian ciri yang lainnya adalah lessee mengembalikan barang tersebut pada lessor pada akhir periode yang sudah ditetapkan terlebih dahulu sesuai jangka waktu yang disepakati di dalam perjanjian sewa guna usaha. Pada umumnya periode dari perjanjian ini tidak melebihi daripada umur ekonomis barang tersebut. Karena pada dasarnya di dalam sewa guna usaha sendiri, pihak lessee atau pihak yang memperoleh pembiayaan itu mempunyai hak opsi, yang salah satunya adalah untuk membeli barang yang disewa guna usaha sebelumnya. Nah, perhitungan dari bagaimana caranya untuk membeli barang yang sudah disewa guna usaha tadi adalah ditetapkan berdasarkan nilai residu atau nilai sisa dari barang tersebut. Oke.
Secara sederhana dari penjelasan tadi kita bisa pahami ya bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam sewa guna usaha itu setidaknya yang sudah pasti ada 3 pihak ya. Satu lessor, biasanya lessor ini adalah perusahaan ya, atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lesi dalam bentuk barang modal. Kedua, lesi sendiri. Lesi sendiri bisa perorangan atau bisa juga perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dan yang ketiga adalah supplier. Supplier ini adalah pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini secara khusus, perannya adalah menyediakan barang yang akan disewa guna usahakan kepada lesi. Pihak yang lain bisa secara opsional ya, bisa berupa pihak asuransi, karena di dalam perjanjian semacam ini selalu ada resiko yang mana pihak asuransi bisa dilibatkan untuk mengcover resiko dari perjanjian sewa guna usaha tadi manakala salah satu pihak cedera janji. Oke. Pada prinsipnya di dalam perjanjian sewa guna usaha itu minimal harus memuat satu jenis transaksi sewa guna usahanya, kedua identitas masing-masing para pihaknya baik lessor maupun lesi. Kemudian berkaitan dengan nama, tipe, jenis, spesifikasi barang yang disewa guna usahakan. Kemudian mengenai harga perolehan, bagaimana nilai pembayarannya, bagaimana pembayaran sewanya, dan ditetapkan juga yang paling penting adalah nilai sisanya, ya, atau nilai residunya, dan seterusnya. Kemudian menjadi poin penting juga adalah mengenai masa sewa guna usaha. Dan jika kita memilih sewa guna usaha dalam bentuk finance lease ya, cirinya adalah selalu ada opsi bagi lease ya, untuk satu, bisa dia membeli barang tersebut pada masa akhir perjanjian sewa guna usaha, atau yang kedua memperpanjang jangka waktu dari sewa guna usahanya. Oke. Lebih lanjut, di antara sewa guna usaha ini ada beberapa jenis lessor ya, atau lembaga pembiayaan sebagai pihak yang membantu menyediakan pembiayaan bagi lesi untuk memperoleh barang modalnya. Satu, biasa dikenal dengan istilah independent leasing company. Nah, independent leasing company itu adalah perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen ya, terlepas dari supplier atau produsen dari barang modal yang ada, yang sehari-hari kita mudah temukan, misalnya seperti Adira Finance ya, kemudian Wom Finance dan lain-lain seterusnya. Yang kedua, jenis yang kedua adalah captive lessor ya, yaitu perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Nah, ini mudah sekali ditemui di sekitar kita. Misalkan kita mengenal ada Astra ya. Astra sebagai induk perusahaan otomotif di Indonesia, di dalam memasarkan produk otomotifnya dia juga mempunyai captive lessor, yaitu misalkan Astra Credit Company untuk membiayai produk-produk otomotif keluaran Astra, atau misalkan Busan Auto Finance untuk produk-produk otomotif keluaran Yamaha dan seterusnya. Oke. Jenis yang lain ada lease broker ya, yaitu perusahaan leasing yang mempertemukan calon lease yang membutuhkan barang dengan cara leasing dengan pihak lessor ya. Jadi dia tugasnya bukan sebagai lembaga pembiayaan yang nantinya akan membiayai secara keseluruhan ya, tapi mungkin dia bisa juga menggandeng lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan barang modal bagi lease. Nah, pada dasarnya leasing sendiri itu ada dua, yaitu finance lease dan operating lease. Finance lease sendiri cirinya adalah lessor membiayai penyediaan barang, kemudian lease memilih dan memesan barang yang sudah diinginkan, dan selanjutnya lease membayar sewa secara berkala selama masa sewa guna usaha itu berlangsung, atau disebut juga full payout lease. Nah, di akhir perjanjian
biasanya finance lease ini menyediakan opsi ya bagi lease untuk sekali lagi membeli atau memperpanjang sewa guna usahanya. Nah, selanjutnya mengenai operating lease, yang membedakan dengan finance lease adalah operating lease ini dia disebut sebagai non payout lease, atau artinya lessor membeli barang modal dan hanya menyewakannya ke lease. Artinya lease tidak mempunyai opsi untuk membeli ataupun memperpanjang sewa guna usahanya. Jadi benar-benar di sini lease adalah menyewa. Sehingga di masa akhir perjanjian atau di masa akhir kontrak sewa guna usaha, lessee punya kewajiban untuk mengembalikan barang modalnya kepada lessor. Oke, barangkali itu yang sedikit kita bisa pahami tentang sewa guna usaha. Selanjutnya saya minta kepada Anda untuk bisa membantu saya mencari apa perbedaan antara sewa guna usaha dengan sewa beli. Tulis jawaban Anda di kolom diskusi kita pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.